Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tambe salamat lingun alatai, salam sahujud karenda malempang. Adil katalino, baciramin kasarga, basengat kajubata. Arus. Kembali bersama saya Endang di podcast Diskominfo SP Kabupaten Barito Selatan. Ya, dalam rangka meningkatkan diseminasi atau perluasan informasi publik kepada masyarakat Barito Selatan sesuai dengan arahan Bupati Barito Selatan, maka Diskominfo SP memfasilitasi seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan podcast ya di studio Batuai FM Diskominfo SP Kabupaten Barito Selatan, untuk mengenalkan program-program yang ada di masing-masing perangkat daerah ya. Iya, dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget, tapi mungkin masih belum banyak diketahui ya Bu ya, yaitu Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda. Karena ternyata kita di Barito Selatan ini sudah punya Labkesda dengan fasilitas yang cukup lengkap ya. Tapi pertanyaannya, sudah siap sepenuhnya belum ya? Oke, untuk itu di studio ya dengan tema hari ini mengenal apa itu Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan, sudah hadir dua orang narasumber dari Labkesda Kabupaten Barito Selatan. Ya, ada dua orang ibu yang cantik-cantik semuanya ya. Ada Ibu Novi Anissa Maulida Eskep ya. Beliau adalah Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Barito Selatan. Kemudian ada Ibu Tembak ya, Anis Ramadanti STRKes, tenaga analis pada Labkesda Barito Selatan. Iya, selamat datang di studio Radio Batuai FM Diskominfo SP Kabupaten Barito Selatan ya. Terima kasih sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novi Anissa Maulida, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Hari ini saya ditemani oleh Mbak Anis Ramadanti, tenaga analis kami, dan Anis Ramadanti STRKes. Mungkin kita mulai dari dasar dulu ya supaya masyarakat paham ya. Sebenarnya Labkesda Barito Selatan ini berdiri berdasarkan apa dan sejak kapan? Baik, Laboratorium Kesehatan Daerah itu sendiri berdiri berdasarkan beberapa regulasi, Bu. Salah satunya yang terbaru dari Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1801 tahun 2024 tentang standar laboratorium kesehatan, di mana diharapkan suatu laboratorium itu mampu melakukan pemeriksaan baik itu klinis atau medis maupun pemeriksaan lingkungan. Secara daerah sendiri sudah diatur dalam Peraturan Bupati Barito Selatan nomor 11 tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknik dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan. Laboratorium sendiri itu sudah ada sejak tahun 2018, namun saat itu belum mampu melakukan pemeriksaan secara memadai karena sarana dan prasarananya yang belum lengkap. Dan saat ini kami sedang dalam proses pembuatan izin operasionalnya. Oh, berarti sebenarnya tahun 2025. Oh ya, berarti sebenarnya ini bukan fasilitas baru ya Bu, tapi sudah lama ada itu ya? Ya betul, sudah lama Bu. Cuman untuk penguatan layanan dan operasionalnya kami lakukan secara bertahap. Nah, kalau dari sisi fasilitas Laboratorium Kesehatan Daerah sudah punya apa saja Bu? Kalau dari segi fasilitas, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Barito Selatan sudah mempunyai ruang pemeriksaan lab untuk medis dan juga sudah mempunyai ruang pemeriksaan lingkungan. Selain itu kami juga mempunyai IPA. Saat ini untuk izinnya masih dalam tahap proses. Alat-alat pemeriksaan laboratorium dan juga alat-alat penunjang pemeriksaan laboratorium itu sendiri. Ya, berarti cukup lengkap ya Bu ya? Alhamdulillah dari segi fasilitas dasar sudah cukup memadai Bu. Oke, dan kalau untuk layanan pemeriksaan sendiri bagaimana Bu? Kalau untuk layanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah mungkin lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Anis Ramadanti. Iya. Silakan Mbak.
Ya, Tenaga baik, mohon analis, izin ya. ya Bu, saya jawab pertanyaannya. Mm-mm. Jadi untuk layanan pemeriksaan laboratorium yang ada di Labkesda Kabupaten Barsel, kami punya 2 jenis layanan, Ya. ada laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan. Mm-mm. Mungkin akan saya jelaskan. Ya. Untuk pemeriksaan laboratorium klinis ada beberapa, seperti pemeriksaan hematologi, contohnya ada pemeriksaan hitung sel darah merah, sel darah putih, dan lain-lain, ada banyak. Ya. Kemudian juga ada pemeriksaan kimia klinik. Ini biasanya populer di kalangan orang-orang dewasa, bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya. Contohnya seperti pemeriksaan kolesterol, asam Iya, urat, betul. gula, ya mungkin sudah kenal juga ibu ya pemeriksaan Iya. tersebut. Kemudian juga ada pemeriksaan urinologi, ini menggunakan spesimen urin. Contohnya seperti pemeriksaan tes kehamilan atau menggunakan regen strip dengan alat. Kemudian juga ada pemeriksaan imunoserologi, ini bisa menggunakan rapid test seperti HIV atau hepatitis dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pemeriksaan mikrobiologi, ini untuk memeriksa bakteri, kuman ya, kuman penyakit. Kemudian juga yang terakhir ada laboratorium kesehatan lingkungan. Namun untuk laboratorium kesehatan lingkungan kami belum bisa berjalan dengan maksimal dikarenakan terkendala SDM atau tenaga teknik lingkungan yang belum ada dan juga peralatan yang belum memadai begitu. Terima kasih ya Mbak Anis Ramadanti, STRK ya, tenaga analis pada Labkesda Barsel ya. Nah kalau misalnya masyarakat mau memanfaatkan layanan ini, alurnya bagaimana Bu? Boleh dijelaskan ya? Secara umum pasien bisa datang meski dengan atau tanpa rujukan. Kemudian saat datang nanti akan dilakukan pengambilan spesimen oleh tenaga analis kami, baik itu bisa berupa cairan tubuh ataupun darah. Kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan, diverifikasi, nanti hasilnya boleh diambil baru bisa dikonsultasikan dengan dokter penanggung jawab yang ada di Labkesda. Iya, jadi sebenarnya sudah sistematis dan jelas ya Bu ya? Iya Bu, sudah betul. Iya. Karena kami memiliki alur pelayanan yang sudah cukup jelas. Nah Bu, ini mungkin pertanyaan yang juga dirasakan masyarakat ya. Kalau fasilitas sudah ada, kenapa masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut? Ya mungkin ini jadi evaluasi kita bersama Bu. Karena dari segi kekuatan memang posisi Labkesda itu sendiri sudah berada di posisi yang cukup strategis. Terus memiliki fasilitas yang sudah cukup lengkap. Cuman dari segi kelemahan kami masih beberapa ada hal yang dirasa kurang, termasuk salah satunya SDM kami yang masih kurang, fasilitas atau alat yang masih belum lengkap sebagian, dan juga karena kami saat ini masih berproses untuk izin operasional. Ya, Bu ya. pembuatan izin operasional. Jadi bisa dibilang bukan tidak siap ya, tapi masih dalam proses menuju maksimal ya Bu ya. Iya betul. Kami sedang berproses berbenah untuk persiapan untuk pelayanan. Iya, kalau kedepannya Labkesda Barsel ini sebenarnya bisa berkembang jadi apa Bu? Labkesda sendiri itu berpotensi cukup besar Bu, karena laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Baruta Selatan merupakan laboratorium level 2 yang artinya merupakan laboratorium rujukan dari laboratorium level 1 seperti lab puskesmas. Selain itu karena posisi kita Baruta Selatan kan lumayan cukup strategis Bu, berada di wilayah dekat penyangga IKN. Ya, jadi kedepannya harapan kami Labkesda itu sendiri membantu mendukung peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Baruta Selatan. Ya, berarti ini bukan hanya layanan kesehatan ya, tapi juga aset strategis daerah ya Bu. Iya betul Bu. Oke, dan terakhir Bu mungkin ada pesan untuk masyarakat Barita Selatan, boleh Ibu Kepala UPTD mungkin menyampaikan? Ya, kedepannya harapan kami saat kami sudah melakukan pelayanan di Labkesda, kami mengajak masyarakat warga Barita Selatan untuk memanfaatkan pelayanan apa yang ada di Labkesda, karena ini merupakan fasilitas kita bersama, dan apa yang kurang ada di Labkesda akan kami maksimalkan, dan kami berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang akurat, tepat, dan terbaik. Ya, amin ya Bu ya, doa kita bersama ya Bu ya. Oke Sobat Barita Selatan, hari ini kita sudah mengetahui dan belajar bahwa Labkesda bukan sekedar ada, tetapi punya potensi yang besar ya. Tinggal bagaimana kita bersama-sama ya Bu ya, memanfaatkan dan mendukungnya. Ya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.